Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil haqq wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah para pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mari kita ikhlaskan niat kita, jernihkan jiwa kita untuk mempelajari firman Allah. Selalu saya ingatkan diri saya sendiri, Al-Quran adalah nur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat an-nur. Dibawa oleh malaikat Jibril yang tercipta daripada nur. Nabi Muhammad SAW sendiri pun di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah sebagai nur. Maka nur ini tentu tidak mungkin masuk dalam hati seseorang yang tidak ada nur di sana.
Bila hati kita tidak ada nur, apa yang kita pelajari daripada Al-Quran yang bersifat nur ini, mungkin ia hanya memenuhi memori otak kita. Mungkin hanya mengisi ruang fikiran kita. Sehingga pengajaran yang mulia berupa nur daripada Allah yang punya sifat nur, dibawa oleh malaikat yang tercipta dari nur, disampaikan pada kita oleh Nabi yang mendapat gelaran nur, mungkin jika hati kita tidak ada nur, ia hanya merupakan koleksi fikir. Ia hanya akan sekadar menjadi maklumat ataupun knowledge. Yang tidak atau mungkin kurang memberi manfaat dalam hidup, yang tidak dapat mengubah hidup kita, pandangan hidup kita. Quran akan menjadi panduan hidup dan dapat mencorakkan gaya hidup seseorang daripada salah menjadi benar, daripada bengkok menjadi lurus, daripada menderita menjadi bahagia, jika Al-Quran itu diterima, diyakini oleh hati, bukan hanya difahami oleh fikiran. Dan untuk membolehkan hati ini menerima, meyakini, kemudian menjadikannya sebagai panduan hidup, hati mesti ada nur. Bagaimana nak pastikan hati ini ada seberkas nur? Satu-satunya cara yang paling berkesan, yang sangat efektif untuk hati ini keluar nur, sehingga bersedia menerima ajaran yang bersifat nur, ikhlas semata-mata kerana Allah. Bila hati sudah ikhlas, dan ikhlas sudah sebati dengan hati kita, sifat-sifat yang madmumah, sifat-sifat yang menghalang kita daripada mendapat nur, itu akan hilang sendiri dengan sendirinya. Sifat yang menghalangi kita daripada mendapat manfaat nur yang dipancarkan oleh Allah melalui firman-Nya akan lenyap bila hati sudah ada keikhlasan lillahi ta'ala. Tetapi jika keikhlasan tidak ada, ya nafsu pasti masih bermaharajalela menguasai jiwa kita. Bagaimana mungkin nur Allah sekuat manapun mampu menembusi hati yang masih dikuasai hawa nafsunya.
Umat-umat para nabi dahulu, termasuklah umat Nabi Muhammad SAW pada masa dahulu dan mungkin hingga hari ini, khasnya orang Arab Quraisy, bukan tidak faham Al-Quran, mereka faham. Mereka faham bukan kerana mereka orang Arab, berbahasa Arab, dan Quran pun bahasa Arab. Betul-betul faham. Lihat sajalah ayat-ayat Al-Quran, khasnya ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang Allah turunkan ketika Nabi masih bermustautin di Makkah, 13 tahun lebih kurang. Ayat-ayat itu rupanya ditujukan oleh Allah kepada orang kafir. Bahasa yang mudah, ayat-ayat Makkiyah ini lebih banyak isinya dialog Allah dengan orang kafir. Bagaimana mungkin orang kafir tidak memahami ayat itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bagaimana mungkin mereka tidak faham? Faham. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Faham. Bukan sekadar faham karena itu berbahasa Arab dan mereka orang Arab, faham maknanya. Karena faham itulah. Mereka hanya faham melalui fikirannya. Tapi kefahaman itu tidak masuk, tidak mampu menembusi hatinya. Mereka tolak. Dan mereka tolak karena dikalahkan oleh hawa nafsu. Jiwanya masih dikalahkan oleh hawa nafsu. Keikhlasan tidak ada. Mereka fikir kalau akulah terima ajaran Muhammad ini, habis hidup kami. Yang disampaikan Muhammad itu memang betul, logik. Tapi kalau aku terima, habis hidup kami. Terganggu kehidupan kami. Kami sudah tidak lagi bebas melakukan apa yang kami nak buat. Bukan susah mereka nak mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mau, kan hanya 4 patah kata. Dan jika mereka hendak mengucapkan la ilaha illallah pun, Nabi tak perlulah ajar la ilaha illallah. Tak perlu. Fasih mereka membacanya. Kan itu bahasa dia. Dan tahu apa maknanya. Justru kerana tahu akan maknanya, dan kefahaman mereka akan makna itu hanya ada dalam otaknya. Tidak masuk dalam hatinya. Ya sudah, tinggal maklumat saja. Ilmu seperti itu tidak berguna. Coba kalau mereka ikhlas. Mengikhlaskan diri sehingga keluar semua benda-benda yang menutup hatinya. Dapat dikalahkan tuntutan hawa nafsunya yang selalu menguasainya. Senang masuk. Karena tidak ada kepentingan kecuali Allah. Dia tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Bilal bin Rabah tidak sepandai ketua-ketua Quraisy. Keluarga Ammar bin Yasir. Yasir ayahnya, Sumayyah ibunya. Orang miskin. Tidak berpendidikan tinggi, tidak punya kedudukan sosial yang tinggi di kalangan Quraisy. Tapi tengok, dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Mesej Allah itu terus masuk dalam hati, bukan dalam sini. Apa karena mereka sudah tidak punya kepentingan? Menerima ajaran Nabi semata-mata karena Allah. Itu namanya ikhlas. Hati yang ikhlas ini, hati yang akan bercahaya.
Siapapun dia, mau pandai, mau tak belum pandai, mau kaya, mau... Jadi bila hati sudah bercahaya, menerima cahaya daripada Nabi Muhammad yang juga cahaya, menerima Al-Quran yang juga cahaya, diwakili oleh Jibril, makhluk tercipta bercahaya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah punya sifat cahaya an-nur, mudah. Di sini ada keserasian. Match di sana. Sebab itu, saya ingatkan lagi sekali pada diri saya sendiri. Syarat utama untuk mendapatkan keberkatan, manfaat, faedah daripada pelajaran yang kita pelajari, apa saja hasil agama, ikhlas. Tanpa keikhlasan, kita sebenarnya hanya mengisi otak dengan maklumat. Bukan menyinari hati supaya jadi terang, jadi terang, jadi terang, sehingga boleh mengubah gaya hidup kita, pandangan hidup kita, dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Sengaja saya ini selalu ingatkan pada diri saya sendiri. Kan memang tidak mudah. Tidak mudah. Rasanya tentu tidak ada seorang pun daripada kita yang mau belajar agama yang suci, tapi rupanya hanya untuk mengisi otak, untuk mendapat kefahaman agar kita faham. Itu saja, bukan. Untuk ke sini. Membantu agar hati kita ada nur. Bagaimana caranya? Lepaskan diri daripada pengaruh hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini maknanya memang sangat ananiah. Salah satu sifat hawa nafsu ini sangat-sangat ananiah. Sangat egoistik. Aku, keakuan, aku. Apa nanti keuntungan aku? Nanti bagaimana kalau aku rugi? Bagaimana? Sudah. Kalau itu masih begitu kuat mencekam jiwa, susah untuk ikhlas. Sehingga pengajaran daripada Allah, ayat-ayat Allah yang sifatnya nur pun tidak mampu menembusi hati orang yang seperti itu. Bukan nur daripada Allah tak cukup kuat. Karena yang mempunyai diri sendiri tidak mau membuka hatinya. Ya, akhirnya hanya berbezalah. Orang yang akhirnya tahu, orang lain belum tahu, itu saja beza dia. Dia sudah tahu, yang lain belum tahu. Takkan kita hanya mau berbeza dengan orang lain, kita sudah tahu, mereka belum tahu. Tetapi, pandangan hidup kita masih sama dengan yang belum tahu. Rugi kan? Lebih rugi lagi jika orang yang tahu sedikit, tapi pandangan hidupnya, memandang kehidupan sudah mulai selari dengan apa kata Allah, itu lebih beruntung daripada kita yang mungkin punya pengetahuan yang banyak dengan pelbagai maklumat masuk, dengan dalil-dalil yang macam-macam, tetapi pandangan kita tentang kehidupan, buat apa kita dihidupkan, dari mana asal usul, kenapa sekarang di sini, nanti ke mana kembalinya, kalau di sana apa berlaku. Kalau pandangan kita masih dalam pandangan lama, kita belum punya keyakinan yang mantap tentang tujuan hidup, ya akhirnya kita hanya punya kelebihan itu aja. Tahu, orang lain belum tahu. Jamaah sekalian,
Mari kita teruskan siri kajian kita. Tadabbur kita surah Hud. Dan minggu lepas kita pelajari ayat yang ke-61. Betul ya? Ayat 61. Terakhir yang kita jelaskan dalam 61 minggu lepas ini berkaitan dengan al-i'mar atau istimarul ardi. Satu di antara tugas yang Allah bebankan kepada kita, yakni tugas istimarul ardi atau imaratul ardi, memakmurkan bumi. Samping tugas ubudiyah, juga tugas khilafah, dan satu tugas kekhilafahan, memakmurkan bumi. Imaratul ardi wajibun insaniun. Bermakna melakukan usaha dan upaya bagi memakmurkan bumi dan penghuninya, itu adalah tugas yang tidak boleh dianggap remeh. Apa saja usaha, upaya yang dilakukan oleh kita bagi memakmurkan bumi, sebenarnya bukan memakmurkan penghuninya. Daripada susah menjadi senang, daripada serba kekurangan menjadi serba berkecukupan, daripada tak tahu menjadi tahu, daripada yang mundur menjadi maju, daripada yang dijajah menjadi merdeka, daripada berpecah belah menjadi bersatu padu. Itu usaha istimar. Bila sebut istimarul ardi atau imaratul ardi, itu sangat luas cakupannya. Sehingga setiap kita wajib hukumnya mengambil peranan sesuai dengan bakat kita masing-masing. I'malu ala makanatikum, kata Allah. Beramalah kamu, bekerjalah kamu, berkaryalah kamu. Berkerjayalah kamu. Berprofesilah kamu. Ala makanatikum, sesuai dengan kedudukan kamu. Jika kita menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik untuk memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Jika Anda seorang pendidik, jadilah pendidik yang memberikan kemakmuran, kesejahteraan hidup bagi orang lain. Jika kita menjadi pekebun, jadilah pekebun yang rajin agar hasil tanaman nanti memberikan kemakmuran kepada umat manusia. Jika Anda menjadi seorang politikus, punya pegang kuasa, gunakanlah kekuasaan itu untuk memakmurkan, menyejahterakan. Bila kita jadi suri rumah tangga, ya jadilah suri rumah tangga yang menyumbang kepada keharmonian hidup keluarga, menyumbang keharmonian hidup bertetangga, bermasyarakat, dan seterusnya. Sesuai dengan kedudukan kita jadi siapa. Karena ini wajibun insaniun. Sehingga tidak boleh ada orang yang merasa dia tidak wajib menyumbang. Tidak ada. Setiap kita dituntut apa sumbangan kita dalam hidup ini bagi mewujudkan kemakmuran di bumi ini. Yang saya katakan, daripada susah, macam mana menciptakan kesenangan. Daripada yang miskin, macam mana sebagai kecukupan. Daripada masyarakat yang mundur, macam mana jadi masyarakat yang maju. Daripada masyarakat yang terbelakang,
Macam mana mengangkat mereka daripada masalah bodoh jadi pandai, jadi Allahu Akbar. Ini namanya istighfar. Walaupun guna istighfar akhir-akhir ini dalam bahasa zaman sekarang tidak baik. Istighfar itu yakni kalau dalam bahasa sehari-hari lah, ini kadang disalahgunakan lah mana istighfar itu. Istighfar yakni diartikan sebagai satu penindasan. Itu bagi saya tidak tepat ya. Tidak tepat. Istighfar maknanya memakmurkan. Tak sama dengan ikhtilal. Satu negara dengan segala kekuatan datang menindas negara lain dengan paksa. Itu kalau dalam bahasa Arab sehari-harian, apalagi oleh istilah Barat, itu namanya istighfar. Orang mustakmirin. Kali kalau dalam Al-Quran, istighfar itu berkonotasi yang positif. Tibul ghayah, matlamat akhirnya yakni cantik, bahagia. Tapi istighfar digunakan dalam istilah seharian, dalam dunia sekarang ini, lebih bagi orang Barat, mengatakan istighfar itu merujuk kepada itulah penindasan, tindakan aggression, teroris, orang yang kuat dengan segala kekuatannya, memaksa negara yang lemah untuk tunduk kepadanya, ya memang sangat-sangat ditentang oleh Islam. Tapi itu kan istighfar. Tapi istighfar dalam bahasa Al-Quran tidak seperti itu. Istighfar dalam Al-Quran tidak seperti itu. Sebenarnya istighfar dalam Al-Quran, yakni itu tadi, melakukan upaya dan usaha agar penduduk bumi ini makmur. Makmur. Talabul ikmar awil imron. Mencari, mengusahakan kemakmuran dari pelbagai aspek. Kalau hanya maju dari segi material, tetapi bobrok daripada segi moral, tidak makmur. Tidak makmur. Maju dari segi material, maju dari segi pendidikan, tapi rusak dari segi akhlak dan moral, tidak makmur. Atau mungkin dari segi akhlak semua tolong menolong, rukun, tidak ada yang gaduh umpamanya. Tetapi segi material serba kekurangan, kais pagi makan pagi, kais petang makan, tidak makmur juga. Dari segi pendidikan maju katalah. Daripada segi apa lagi? Pergaulan maju akhlaknya. Tapi katakanlah kalau masih ramai yang duduk di tempat-tempat yang tak layak untuk dia tinggal. Maknanya belum punya rumah, duduk di tepi sungai tidak makmur juga. So makmur itu mencakupi semua aspek. Ai istiqmarahu fil makan. Kalau kita duduk sini, makmur dari segala-galanya. Termasuklah makmur. Okey, pandai sudah, rumah sudah, makan minum cukup, kendaraan ada, katakanlah. Sopan santun kejiranan bagus. Apakah sudah makmur? Tengok dulu. Longkang belakang rumah penuh dengan kotoran. Buang sampah berata-rata. Nak bernafas pun sesak. Apa makmur namanya? Pelepasan karbon dioksida tanpa kawalan. Tak makmur juga. Tidak makmur juga. Jadi ayat ini benar-benar ayat yang bagi kita 1400 tahun lebih yang lalu. Allah sudah meletakkan garis panduan. Macam mana bumi ini kita tadbir untuk memakmurkan. Sekarang ini, adakah kita sudah merasa makmur?
Yalah makmur lah, makan minum cukup, umpamanya kan ni. Tapi walaupun kalau tak cukup juga, belum makmur. Tapi kita makan minum cukup, income per kapita naik, tapi tak makmur juga. Tapi karena masih banyak orang yang akhlaknya rusak, tak makmur juga. Tak makmur. Walaupun segala kecukupan, tapi namanya pergaduhan sana sini, beza sikit aja gaduh. Tak kira kalangan orang agama, kalangan peniaga, kalangan politik, gaduh. Di mana kemakmurannya? Walhal ini perintah agama. Istimar al-ard, istimarul ard, ay ammaraha. Yakni melakukan satu tindakan, upaya bagi menjadikan kehidupan ini betul-betul memberikan kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran. Selain tugas ubudiyah, selain tugas ubudiyah. Ini yang sebenarnya mana istimar. Tapi lagi sekali, istimar itu pula digunakan oleh orang Barat sebagai istilahul adu. Istilahul adu maknanya yakni kalimat ini digunakan untuk menguasai orang lain yang dia tak sukai. Kita kuat dengan segala kekuatan, lalu kita ingin memperluas kekuasaan kita, lalu kita tindas bangsa lain yang lemah, yang kita mampu menguasainya dengan paksa. Sehingga hilang kemerdekaannya. Karena dia mesti mengikut kehendak kita. Itu pula makna istimar yang difahami oleh Barat. Bermula pada abad 19 hingga 20. Dah lari. Istilah agama yang sangat cantik, sangat-sangat positif, tapi sudah diberi makna yang sangat-sangat negatif. Jadi semacam apa ya, al-irtisab namanya. Sebenarnya yang tepat kalau macam itu namanya al-ikhtilal, bukan al. Jadi itu kesilapan yang sangat-sangat besar. Sebab itulah ya mas sekalian, saya kata tadi, setiap kita dituntut peranan kita untuk menciptakan kemakmuran dalam arti kata yang luas selagi kita masih hidup di dunia. Sesuai dengan makanah kita. Kalau bahasa Al-Quran, makanah kita. Ya, boleh jadi maknanya kedudukan, boleh jadi maknanya bakat, boleh jadi maknanya kebolehan, makanah itu. Wajib kita memberi sumbangan. Umar bin Khattab cukup mengamuk jika orang tidak mau ambil peranan dalam memakmurkan bumi. Bahasa kasarnya, Umar bin Khattab cukup marah jika orang hidup di dunia lebih banyak menerima daripada memberi. Sehingga kata Umar, ketika melihat sahabat-sahabat lepas solat Jumat duduk di masjid, sama ada sambung wirid ke atau rehat ke atau sambung tidur ke, wah lepas solat Jumat tu, Umar datangi pada orang itu. Kata Umar apa? La yaqudu ahadukum an talabir rizq wa yaqul. Janganlah seseorang kamu duduk tak buat apa-apa. Sedangkan ia masih memerlukan rezeki daripada Allah untuk hidup. Dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu pakaian, dia perlu bla 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 bla. Tapi dia hanya duduk saja. Yaqul sambil ia berkata, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berilah hambamu rezeki. Engkau telah mencipta hambamu ini dan engkau adalah Ar-Razzaq. Pasti engkau telah memberi jaminan rezeki padamu ini. Ya Allah, berikan rezeki. Tapi dia tak buat apa-apa. Umar kata, faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtir dhahaban wala fiddah. Kamu tahu tak? Bukan kamu dah tahu bahwa langit tidak akan turunkan hujan emas atau hujan perak. Itu Umar.
Umar pantang melihat orang malas. Ya. Yang hidupnya bergantung pada pemberian. Karena perlu makan, dan dia tak mau berusaha untuk dapat makanan, kita paksakan orang bagi dia. Sebab itu hadis Nabi walaupun pendek, tapi hadis itu kalau difahami betul, boleh menjadikan bangsa itu maju. Umat Islam itu maju. Pendek aja hadisnya. Al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semua tahu hadis itu. Coba kalau hadis itu betul-betul difahami, diamalkan. Negara pasti maju. Bangsa pasti maju. Dan Nabi bersabda itu kepada orang Muslim. Nabi suruh umatnya, melihat hadis tadi, jadilah orang yang memberi, bukan yang menerima. Bukan menerima itu tidak boleh, tapi berusaha untuk jadi orang yang memberi. Nah, untuk membolehkan kita ini jadi orang yang banyak memberi, ya kita mesti memiliki apa yang kita berikan. Bagaimana mungkin kita nak jadi pemberi kalau kita tidak punya apa-apa? Agar kita memiliki sesuatu untuk kita berikan, kita mesti mencari. Inilah galakan dalam agama Islam yang luar biasa. Tapi kenapa kadang-kadang hadis ini sudah 14 abad yang lalu. Ayat ini sudah 14 abad lebih yang lalu. Tapi kenapa ya negeri yang makmur, walaupun belum dalam arti kata yang sebenar ya, katalah kita kemajuan dari segi kebendaan, dari segi pendidikan, dari segi pandaian, karena bukan di negeri OIC. Ya. OIC. Ibnu Mas'ud. Kenal kan semua Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang luar biasa jasanya, amalnya. Salah seorang daripada Abdullah, sahabat Nabi Abdullah, perawi hadis, pakar fikah kalau bahasa sekarang. Ibnu Mas'ud ini pakar fikah. Kalau Ibnu Abbas, pakar tafsir. Contohlah. Yang dahulu pernah dibantai oleh Abu Jahal di masjid Makkah itulah. Tapi akhirnya dialah yang memenggal leher Abu Jahal pada perang Badar. Apa kata Ibnu Mas'ud? Yang dia pecah rekod kan? Ibnu Mas'ud kan pecah rekod. Satu yang rekodnya yakni dia pernah beri zakat daripada istrinya. Allahu Akbar. Istrinya kaya, dia mampu. Wajib bayar zakat. Jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah. Seperti mana yang kamu tahu, Ibnu Mas'ud ini orang yang kurang mampu. Dia memang bekerja, tapi masanya lebih banyak dihabiskan untuk Islam. Jadi masa untuk bekerja kurang, sehingga penghasilannya ya hanya untuk cukuplah, walaupun tidak lebih untuk kita, hanya cukup. Bahkan boleh dikategorikan Ibnu Mas'ud ini jenis orang yang kalau sekarang dipanggil apa tuh? B14 ke B apa namanya? Saya tak tahu istilah itu. Taklah dikatakan miskin tegar, tak adalah. Istrinya, ya Rasulullah, bolehkah aku bayar zakat wajibku kepada Ibnu Mas'ud? Suaminya itu. Istri bolehkah bayar zakat kepada suami? Ini istri yang wajib zakat, tapi suami tak mampu ya. Bahkan jangan Nabi, bukan boleh atau tak boleh. Nabi kata, oh laki ajroni. Puan nanti akan dapat 2 pahala. Ajrus sedekah, sedekah zakat puan itu diterima oleh Allah, sah maknanya. Wa ajrul qarabah, dan juga pahala kekerabatan, silaturahim. Puan malah dapat pahala kalau bagi sedekah zakat wajib kepada ahli kerabat yang berhak, ya, saya yang berhak. Dan itu Ibnu Mas'ud pernah dapat zakat daripada istrinya. Sehingga tahun itu Ibnu Mas'ud punya harta lebih. Karena punya harta lebih, maka belanja yang diberikan pada istrinya jadi lebih. Subhanallah.
Istrinya bayar zakat pada suaminya, Ibnu Mas'ud dah dapat pahala. Setelah harta itu jadi milik Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud diberikan semula pada dia sebagai nafkah, pahala juga. Harta tak ke mana. Pindah tangan sekejap antara suami isteri, tapi rekod catatan pada catatan amalnya sudah berubah. Apa kata Ibnu Mas'ud dalam hal ini? Inilah akrahu. Sesungguhnya aku sungguh. Kalau bahasa halusnya, tak menyukai. Bahasa yang sebenar, benci. Sesungguhnya aku sungguh, double taukid ni. Sesungguhnya aku sungguh, aku benci. An arar rajula farigho. Melihat seseorang faril. Farig itu kosong. Farig itu tak buat apa-apa. Bukan tak ada kerja. Farig ini bukan tak ada kerja, tak mau kerja. Kalau tak ada kerja, mau kerja tapi tak kerja, ya salah siapa? Ini tak mau kerja, farig. La fi amri dunyahu. Dia tidak mau buat kerja untuk kepentingan urusan dunianya. Makan minum sehari, keperluan rumah tangga, untuk majukan masyarakat, untuk bla 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 bla. Wala fi amri akhiratihi. Dan juga tidak mau bekerja untuk urusan akhiratnya. Apa yang ada pada orang seperti ini? Farid. Ibnu Mas'ud kata, aku benci tengok orang macam ini. Ini bukan jobless ya, jobless memang tak ada kerja. Ini tak mau kerja. Pemalas. Bekerja untuk kepentingan duniawi pun tidak. Beramal untuk wajah Quraish pun tidak. Jamaah boleh baca penjelasan berkaitan ini, walaupun tidak menjelaskan ini, tapi penjelasan berkaitan ini dalam kitab Asrarus Shalah. Asrarus Shalah yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Allahu Akbar. Beliau menjelaskan sangat-sangat detail. Jelas sekali. Beliau mengarang kitab Asrarus Shalah. Bukan Kaifiatus Shalah ya. Kalau kita Kaifiatus Shalah itu kaitannya hukum hakam. Macam mana takbir, apa yang dibaca, rukuk itu macam mana, angkat tangan setinggi mana, itu Kaifiatus Shalah. Itu udah banyak lah. Banyak buku-buku seperti itu. Ini bukan kaifah luaran. Asrarus Shalah. Ibnu Qayyim melihat salat itu rupanya bukan hanya gerakan-gerakan zahiriah, tapi salat itu ada rahsia, ada matlamat yang mesti dicapai oleh kita setiap kali kita bergerak, gerakan tangan, bergerak di dalam. Dan itu sangat bahkan itu tujuan salat. Tujuan salat. Jadi kalau orang tidak mencapai tujuannya, yang Ibnu Qayyim kata, dan kitanya dipanggil asrarus shalah, ya mungkin salat kita dipertanyakan. Masih perlu dipertanyakan. Tengok Ini ya mas sekalian. Baik, sekarang kita teruskan ayat yang ke-62. Apa reaksi, apa respon daripada kaum Nabi Saleh, yakni Ad, dengan dakwah yang panjang lebar yang disampaikan oleh Nabi Saleh, dengan hujah-hujah yang nyata, yang jelas, yang tak mungkin dapat dipatahkan oleh siapapun. Tetapi kaum Ad menjawabnya dengan begitu selamba. Dakwah Nabi Saleh cukup jelas, nyata, dengan hujah dan bukti-bukti yang tak mungkin dapat dipatahkan. Sepatutnya kaum Ad ini tak ada lagi alasan untuk menolak dakwah Nabi Saleh. Tapi tengok respon dia, cukup bersahaja. Cukup bersahaja. Boleh mereka kata, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha.
Mereka kaum Ma'ad berkata, merespon dakwah Soleh inilah. Ya Soleh, hey Soleh, qad kunta fina marjuan qabla hadha. Sungguh orang seperti engkau ni Soleh, selama ini adalah orang yang marjuan, fina marjuan. Orang yang diharap-harapkan di antara kami. Dari sekian banyak kami, kaum Ad, jumlahnya wallahu alam berapa ratus ribu. Wow, man. Orang yang paling kami harap-harapkan dapat membimbing kami, menjadi pemimpin kami, membawa kehidupan yang selesa buat kami. Engkaulah Soleh. Engkau satu-satunya orang kami, jadi harapan kami, pemimpin kami. Engkau adalah masa depan kami. Qabla hadha, selama ini atau sebelum ini. Maknanya Soleh orang yang sangat-sangat dihormati. Dipercayai kepribadiannya. Mereka betul-betul meletakkan harapan yang menggunung setinggi langit. Dan meletakkan harapan itu di bahu orang yang bernama Soleh. Selama ini. Jadi bukan orang yang tak, Soleh bukan orang tak dikenali oleh kaumnya. Sangat dikenalinya. Tapi Soleh, betul-betul lah kamu benar-benar mengecewakan kami, katanya. Kalau bahasa sekarang lah. Selama ini kami tak ada lah pilihan untuk melantik jadi pemimpin kami selain engkau, Soleh. Kami yakin engkau boleh jadi pemimpin kami. Akan memenuhi cita-cita kami. Tapi kami kecewa, Soleh. Sekarang kami kecewa. Karena kami sudah terlanjur meyakini engkau, mengharapkan engkau. Kekecewaan kami yakni kerana dakwahmu itulah. Apa dia kata? Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Adakah engkau nak melarang kami, wahai Soleh, untuk terus mengabdikan diri menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh tok nenek moyang kami? Kami ini menyembah, meyakini Tuhan-Tuhan yang disembah oleh tok nenek moyang. Itu keyakinan kami. Tiba-tiba engkau larang kami. Tinggalkan penyembahan itu, tinggalkan agama tok nenek moyang itu, dan engkau ajak kami untuk menyembah Tuhan yang satu saja. Hei, kami kecewa sungguh. Pasal kamu suruh kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami, untuk menerima Tuhan yang kamu perkenankan kepada kami, langsung kami hilang kepercayaan sikit pun pada kamu. Kami langsung tak hormat. Tengok bagaimana cara mereka berfikir. Wa innana lafi syakkin. Dan sesungguhnya kami, wahai Soleh, kata Ad, sungguh di dalam keraguan. Kami sangat-sangat meragui kebenaran dakwahmu. Sangat meragukan. Walaupun selama ini sebelum kamu menyampaikan ajaran kepada kami, engkaulah orang yang paling kami percayai. Pelik tak pelik? Sungguh kami sungguh dalam keraguan, mimma tad'una ilaihi murib. Kami dalam keraguan yang meragui apa yang kamu dakwahkan, ajak, serukan kepada kami padanya. Kami tak percaya. Malang sekali. Kepercayaan kami kepada kamu selama ini. Keyakinan kami kepada engkau selama ini. Harapan menggunung kami
kami letakkan di bau engkau, wahai Saleh, selama ini. Hilang sama sekali. Jika kami selama ini meyakini kamu 100% pemimpin masa depan kami, begitu kamu suruh kami meninggalkan ajaran turun nenek moyang, hilang keyakinan kami kepada engkau. Kami yakin engkau ini bohong. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya ulangi, apakah mereka itu tidak faham akan dakwah Nabi Saleh? Faham. Adakah hujah Nabi Saleh itu belum dapat meyakinkan mereka bahawa ajaran Saleh itu benar? Sudah. Adakah mereka ini mampu menolak hujah Nabi Saleh dalam berdakwah? Tidak mampu. Kalau dah begitu keadaannya, kenapa mereka tidak menerima? Otak memahami. Kenapa tidak menerima dalam hatinya? Ini tadi saya katakan. Hawa nafsu. Mereka masih mengutamakan mengikuti hawa nafsunya. Kepentingan diri. Mana boleh. Ini ajaran nenek moyang. Kalau aku ikut ajaran kamu, kami akan rugi gini-gini, bla bla bla. Tengok, di mana ada keikhlasan? Tanpa keikhlasan jemaah sekalian, seterang apapun ajaran, sejelas apapun kebenaran, sekuat manapun hujah, dia hanya masuk di kepala. Ini dikuasai oleh hawa nafsu. Saya kata, hawa nafsu ini sifatnya ananiah, sangat kuat ananiahnya. Keakuannya sangat kuat hawa nafsu itu. Bagaimana untuk meruntuhkannya? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Dah tak ada punya kepentingan. Kepentingan diri yang dalam hawa nafsu sudah dikorbankan. Jika bercanggah dengan apa kata Allah. Seperti mana dialami oleh para sahabat-sahabat itulah. Saya bilang awalun yang tidak semua daripada orang-orang kaya dan pandai itulah. Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, keluarga Ammar bin Yasir. Ini bukan orang yang cendekiawan, hartawan, terpandang, tidak. Hamba sahaya, orang miskin, bahkan Allah, ummi. Tak pandai baca, tak pandai tulis. Sebab itu menerima kebenaran, tak ada kepentingan, kecuali karena yakin itu benar. Apapun risikonya. Sehingga Sumayyah rela disiksa hingga mati, itu kan karena coba kalau kebenaran itu hanya di sini. Orang sanggup mengorbankan hartanya, apalagi jiwanya. Tak mungkin. Kalau kebenaran itu hanya dapat difahami tapi belum diyakini dalam hati, orang tidak mungkin rela mengorbankan keyakinan pada kebenaran yang difahami dengan hartanya, apatah lagi dengan jiwanya. Subhanallah. Baik. Tahu ya bagaimana respon yang diberikan oleh kaum Ad dari dakwah Saleh? Cukup sederhana. Jadi alasan mereka menolak sederhana sekali. Walaupun Nabi Saleh secara pribadi tidak mereka pertikaikan selama ini. Bahkan diharap Saleh adalah pemimpin masa depan kami. Wah, di tangan Salehnya, di tangan Saleh lah masa depan kami. Kan begitu. Kunta fina marjuan. Kalau dalam bahasa bebasnya, di tangan Saleh lah masa depan kami. Tiba-tiba Saleh yang dipuja selangit bertukar orang yang paling dibenci. Setelah Nabi Saleh menyampaikan kebenaran sebala Allah saja tinggalkan, mengamuk dia. Subhanallah. Baik. Saya bacakan apa kata ulama-ulama tafsir. Pertama, saya sampaikan apa Asy-Syahid Said Qutb di dalam tafsirnya. Saya suka mengutip tafsir Said Qutb karena ya tafsirnya agak lain ya, agak lain. Ya mungkin perjalanan hidup yang dialami oleh beliau ini
banyak membantu beliau dalam memahami ayat Al-Quran. Al-Quran lebih tajam. Saya tak kata ulama tafsir dahulu tidak punya ketajaman berfikir, bukan begitu. Tapi sini banyak pengalaman hidup yang nyata, yang dialami, itu pasti akan membuat cara berpikir seorang itu akan menjadi lebih terang, lebih jujur, karena merasa. Orang yang merasa itu berbeza, misalnya cara berpikirnya dengan orang yang tidak merasai. Berbeza. Dan saya kutub banyak. Berdasarkan pengalaman dan perjalanan hidupnya dalam perkara ini. Kata saya kutub dalam tafsirnya, laqad kana lana raja'an fi. Sungguh, kata Ad, sungguh wahai Soleh, adalah bagi kami punya harapan yang besar pada dirimu, wahai Soleh. Selama ini. Kunta marjuan fina. Engkau adalah orang yang jadi harapan masa depan kami. Li ilmika, li aklika, li sidika. Kenapa kami begitu yakin mempertaruhkan masa depan kami di tangan engkau, wahai Soleh? Ya, karena kami percaya akan ilmumu yang luas. Kecerdasan, kejernihan berfikirmu yang hebat. Dan tak kalah pentingnya, lisidkika, karena kejujuranmu. Engkau ni namanya orang paling jujur di antara kami. Bukan di antara kami tak ada yang jujur, tapi engkaulah yang paling jujur, paling benar, paling lurus perjalanannya, paling banyak ilmunya, paling cerdas cara berfikirnya. Wali husni tadbirika, dan orang yang paling baik pentadbirannya. Cara mengurus masalah, cara menggaul masyarakat, engkaulah yang paling. Jadi engkau telah memenuhi syarat menurut kami sebagai pemimpin masa depan kami. Tak ada duanya. Oleh hal jamah semuanya. Walakin hadar roja, tapi wahai Soleh, setelah engkau mendakwa jadi utusan Tuhan, lalu menyuruh kami untuk meninggalkan ajaran ilmu yang menyembah patung-patung. Hadar roja qad khaba. Harapan kami ini lebur. Hilang langsung. Kepercayaan kami terhadap kepintaran kamu, kecerdasan kamu, kejujuran kamu, hilang. Menyesal. Kami menyesal. Terlanjur menaruhkan harapan selangit pada dirimu. Tengok kerasnya sikap. Ini sama ya mas sekalian. Ini sama dengan sikap orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ya mas sekalian, sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi, dalam riwayat umurnya barulah 35 tahun kan. Daripada zaman muda tidak ada orang kafir Quraisy yang tak kenal siapa Muhammad bin Abdullah. Bahkan diberitakan Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin mempercayakan perniagaannya yang besar itu diurus, ditadbir oleh Muhammad bin Abdullah, yang kemudian terpesona dengan akhlaknya. Dipinangnya itu Muhammad bin Abdullah menjadi suaminya. Ingat ya, Nabi belum jadi Nabi waktu itu. Kagum. Khadijah jutawan Quraisy. Ahli perniagaan yang sebanding dengan peniaga-peniaga yang lain. Yakin kepada Muhammad bin Abdullah. Anak yatim. Perjalanan hidupnya susah. Lahir aja ayah sudah meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun.
Allah atuknya meninggal. Terpaksalah diasuh oleh pakciknya, Abu Talib. Abu Talib bukan orang kaya, anak ramai. Nabi Muhammad tahu diri, takkan duduk dengan pakcik. Nak senang lenang walaupun masih kanak-kanak, bantu kerja. Mengalak kambing. Masa kanak-kanak terlepas, hilang. Kalau dalam bahasa sekarang, nak Muhammad bin Abdullah tidak merasakan gembiranya zaman kanak-kanak. Karena dah jadi hidup Nabi lebih, masa remaja lebih banyak bergaul dengan kambing. Bergaul kambing. Ikut berniaga, membantu orang. Membantu. Dia tak mau duduk diam. Membantu. Nabi dari kecil sudah biasa berusaha untuk menjadi orang banyak memberi. Bukan menerima. Umur 25 tahun, melakukan perniagaan, kahwin, dapat umur 30 tahun. Apa? Orang kafir Quraisy walaupun jahat, keras kepala, secara jujur dan ikhlas, memberikan gelaran yang tak pernah diberikan pada siapa pun dalam sejarah bangsa Quraisy. Yakni gelaran Al-Amin. Orang yang sangat-sangat boleh dipercaya. Dan gelaran yang mulia paling tinggi itu diberikan pada Muhammad bin Abdullah. Waktu itu belum jadi Rasulullah. Semua percaya ini hebat Muhammad hebat. Memanglah budaknya baik, masa kanak-kanak dipuji baik, masa remaja baik, masa pemuda baik, sekarang sudah dewasa, sudah berkahwin, baik, hebat. Bayangkan orang kafir Quraisy yang keras kepala, yang hidupnya dipenuhi dengan sifat kebohongan, kesombongan, pengkhianatan, penindasan, rupanya masih mengakui, menghargai sifat amanah. Dia tahu amanah itu sifat yang baik, walaupun mereka tidak amanah. Dan Al-Amin diberikan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah waktu itu. Belum Rasulullah. Jadi percaya sungguhlah. Uang yang paling tak pernah dibayar pada siapapun. Tapi tengok. Falamma da'ahum ila rububiyatillahi wahdah. Setelah Nabi umurnya 40 tahun. Dinobatkan oleh Allah menjadi Rasulullah. Lalu diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Risalah para nabi yang paling utama ini menyeru umatnya mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah. Sembahlah oleh kamu Allah, kamu tak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah wa ilahukum ilah wahid. Ubudullah. Itulah disampaikan. Begitu Nabi mengajak mereka menyembah Allah, sahaja bagaimana sikap orang kafir yang dahulu memberi gelaran Al-Amin. Tungkiru lahu. Mereka mengingkari. Tak percaya. Macam kaum Nabi Saleh tadi, macam Ad. Kaum Ad menganggap Saleh itu orang harapan masa mereka. Begitu mengajak mereka menyembah Allah, kami tak percaya. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin sebelum jadi Nabi. Begitu jadi Nabi mengajak mereka menyembah Allah, kafir Quraisy kata, engkau bukan Al-Amin. Engkau ni ahli sihir Muhammad. Engkau ni kadzab, pembohong. Engkau ni muftar, orang yang suka mereka kebohongan. Bahkan engkau ni gila Muhammad. Coba. Begitu cepat. Macam mana orang yang mereka diberi gelar Al-Amin, istilahnya barulah semalam diberi gelar Al-Amin, hari ini engkau ni gila. Apakah benar-benar Muhammad telah berubah daripada Al-Amin menjadi pembohong? Jadi kadzab, sekelip mata. Atau sebenarnya mereka yang punya perubahan. Adakah mereka sudah tidak lagi mempercayai Muhammad sebagai Al-Amin? Sehingga mereka panggil Nabi Muhammad itu sebagai pembohong, ahli sihir, ahli syair, majnun.
Mereka sebetulnya masih meyakini Muhammad Al-Amin. Tetapi dah tak mau mengakui sifat amin Nabi yang mereka berikan, gelarkan sendiri, semata-mata karena seruan Nabi tidak sama dengan apa yang mereka maukan. Dakwah Nabi bertentangan dengan kepentingan diri mereka sendiri. Ajakan Nabi bercanggah dengan nafsu mereka. Sehingga orang yang semalam ia bagi gelaran Al-Amin, hari ini bagi gelaran pembohong. Itulah perangai manusia dahulu itu macam itulah. Bukan Nabi Muhammad yang bertukar. Oh, semalam orang bertanya hari pembohong. Itu lain cerita. Tak payah dipanggil pembohong, yang sudah pembohong asalnya. Nabi tetap amin daripada mula hingga akhir. Nabi soleh. Tapi kenapa sikap kaunya berubah 180 degree? Apa puncanya? Itu bisa katakan hawa nafsu. Hawa nafsu terlalu menguasai dirinya. Yang mereka sembah keinginannya, kepentingan diri. Kan hawa nafsu itu sifatnya mementingkan diri sendiri. Jadi kalau dikira malu, sebetulnya yang patut wajib malu kaum Ad lah. Bukan Nabi Saleh. Kalau dikira malu, yang patut wajib malu, kafir Quraisy lah. Kan Muhammad bin Abdullah tak minta kamu bagi gelaran Al-Amin. Kamu yang bagi dengan tulus ikhlas. Kamu yang mengiktiraf. Muhammad bin Abdullah tak mau, tidak meminta pengiktirafan kamu. Tiba-tiba hari ini kamu pula tulus sebagai pembohong. Sebabnya mereka yang malu. Dan Muhammad tetap tak ada masalah. Ketika Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, Muhammad bin Abdullah diberi gelar Amin, tidaklah membuat Nabi Muhammad itu melambung, melayang umpamanya. Tak. Dapat gelaran yang paling tinggi sekali. Jiwa Nabi tidak melambung, tidak melayang-layang, tidak. Nah sekarang Nabi pula, mereka lucutkan gelaran Al-Amin, dibagi pula predikat yang baru, gila umpamanya. Pun Nabi juga tidak down, tidak kecil hati, tidak, dia itu urusan dia. Karena Nabi ini ikhlas hanya karena Allah. Gelaran manusia tidak membuat ia melayang-layang, kejian manusia tidak membuat ia jatuh hina. Jadi Nabi tetap rileks, yang tak rileks mereka. Yang terazab jiwanya mereka. Dan itulah perangai manusia ini. Bila orang sudah punya kepentingan diri yang masih ala mereka benar, pasti menolak. Bahkan agak-agaklah jika Nabi Soleh ke, Nabi Muhammad ke, kata kepada umatnya, wahai umatku, 2 campur 2 ada 4, mereka akan tolak. Bohong kau, mana 2 campur 2 4? Ibaratnya macam itulah. Jika Nabi Muhammad kata 2 campur 2 ada 4, mereka tak percaya. Apa bohong kau? Membohong. Tapi katalah ada orang yang, tapi betul lah Muhammad cakap 2 campur 2 tu 4. Macam mana boleh kata bohong? Yalah, memanglah 4. Tapi kamu tak tahu apa niat dia tu. Wah, dia petikan niat dia. Betul dia cakap 2 campur 2 4. Tapi kamu tak tahu niatnya. Dia tu tak nak rayu kita. Nak kuat sikit. Macam mana kalau orang hatinya sudah tertutup? Ada aja alasan untuk menolak. Apalagi kalau dia kata 2 campur 2 5, lagilah diserang habis-habisan. Bila orang ni sudah tidak suka ya mas sekalian, bila sudah tak suka pada B cakap 2 campur 2 pun dia tak percaya. Apalagi B kata 2 campur 2 5. Lagilah diserangnya mati-matian. Silap sikit, pasti dihantam, hajar habis-habis. Kalau dia cakap benar, dia belum bersedia menerimanya karena ada perasaan kan ananiah. Bila ananiah terjejas, malulah. Kalau mengakui pun, yalah betul lah, B cakap dia budak tu memang 4 lah. Tapi, kamu kena tahu apa niat dia. Kenapa tiba-tiba dia cakap benar tu, ada niat dia tu, hati-hati tu. Dipetikan. Wah, ya tu bila, janganlah kita punya sifat macam itu.
Ini sifat ulama umat yang dihancurkan oleh Allah dahulu. Punya payah menerima kebenaran, hanya karena yang menerima kebenaran itu orang yang dia benci. Dan dia benci bukan karena orang itu jahat, dia benci karena yang didakwahkan, yang orang itu tidak selari dengan kemauannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bermakna jamaah sekalian, innaha tabi'atun wahidah. Ini kata Said Qutb ya. Dan itu merupakan tabiat yang sama. Tabiat manusia sama dalam hal ini. Riwayatun wahidah tataqarru ala mudal usul wa duhur. Riwayatnya sama, akhirnya sama. Para Nabi itu sebelumnya dipuji, lepas itu dikeji, sebelumnya dipuja setinggi langit, kemudian serang mati-matian hanya karena kebenaran yang disampaikan tidak sama dengan apa yang mereka maukan. Sehingga mereka fikir, kalau aku terima ajaran soleh, kata Ad, kalaulah kami terima ajaran Muhammad, kata kafir Quraisy, kami rugi sekian-sekian. Kami akan menjadi umat sama, berdiri sama tinggi, duduk sama dengan orang pengikut Muhammad lain. Mana boleh? Kami ni orang bangsawan, kami ni orang yang mereka merasa paling layak untuk sentiasa dihadap di depan. Mereka sentiasa merasa paling layak untuk dimuliakan. Bila mengikut Muhammad nanti, ya duduk sama rendah dengan bela. Itulah hawa nafsu telah menguasai dirinya. Masya Allah. Itu kata Said Qutb. Kata Imam Al-Qutubi, qalu ta'ala, qalu ya Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadha, ay kunna narju an nakuna fina sayyidan qabla hadha. Baik Saleh, sama dengan ayat ini dan juga ulama tafsir yang lain ya. Tapi izinkan saya membacanya. Kata Imam Al-Qutubi dalam tafsirnya, ya Saleh, sungguh engkau ni orang yang jadi harapan masa depan kami sebelum ini. Ya. Dan kami amat berharap engkau jadi ketua pemimpin tuan kami sebelum ini. Yakni sebelum engkau mendakwahkan kepada kami akan keesaan Tuhan. Karena Soleh yu'ibu aliyatahum wa yasa'an. Tapi selepas Nabi Soleh mengkritik Tuhan-Tuhan mereka, menyeru mereka kepada Tuhan yang Maha Esa, kanu yarjuna ruju' ila dinihim. Mereka kembali lebih memilih terus mempercayai agama tok nenek moyang daripada menerima ajaran agama ajar dibawa oleh Nabi Soleh. In qata'a raja'unami. Begitu engkau mengajak kami mempercayai Tuhan yang Esa. In qata'a raja'unami. Putus harapan kami. Putus. Kami dah tak lagi meyakini, mempercayai akan kebenaran. Sama kan? Orang dahulu ke Pak Zadam Muhammad ke orang Yahudi. Ada satu menarik ya Mas kan. Ya, saya ingin sampai lagi. Yang sama. Pikiran orang, sikap orang ini sama dengan sikap kaum Ad kepada Saleh. Seperti sikap orang kafir Quraisy kepada Muhammad di Makkah. Yakni ada kisah begini. Ini orang Yahudi di Madinah. Di kalangan Yahudi Madinah ada seorang yang bernama Al-Husain bin Salam. Nama sebenarnya Husain bin Salam. Kemudian ditukar namanya oleh Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Ini Yahudi kan? Abdullah bin Salam. Itu Yahudi. Itu beliau orang yang paling menguasai ajaran Yahudi, Taurat. Abdullah bin Salam atau nama asalnya Husain bin Salam
orang yang sangat dihormati oleh community Yahudi di Madinah. Ja'at al-Yahud, suatu hari datang Yahudi. Wadakhala Abdullah al-Bait. Abdullah bin Salam pun datanglah masuk ke rumah Nabi. Ada Yahudi datang ke rumah Nabi. Abdullah bin Salam ada di rumah Nabi. Macam mana tuh? Tapi melihat kawan-kawan Yahudi datang nak jumpa Nabi, Abdullah bin Salam yang nama asalnya Husain bin Salam ni menyuruh ikhtaba'a dakhilal bait, menyuruh dalam rumah. Dia tak mau kawan-kawan Yahudi tahu yang Abdullah bin Salam berada di rumah Nabi. Ini kisah benar jemaah sekalian ya. Dia dalam sejarah banyak itu. Dalam Ibu Kasih ada, Sirah Yurubisam pun ada. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi menyambutlah rombongan Yahudi datang ke rumah Nabi ini. Dah berdialoglah antara Nabi dengan Yahudi. Yahudi ya bukan Muslim ya, belum Muslim. Yahudi. Karena dia warga Madinah. Dia terikat dengan piagam Madinah. Dustur Madinah. Jadi yang Madinah, Nabi terima. Walaupun dia bukan Muslim. Ya anggap sajalah kalau bahasa sekarang. Walaupun tidak seagama dengan Nabi. Tapi satu warga negara Madinah dengan Nabi. Jadi terima sebagai warga negara. Dan itu contoh yang luar biasa itu. Nabi sambut. Dan Nabi ajak dialog. Salah satu pertanyaan Nabi kepada kumpulan Yahudi ini. Ayyu rajulin fikum Husain bin Salam. Atau Abdullah bin Salam. Wahai kamu, kawan-kawan Yahudiku, menurut kamu Abdullah bin Salam atau Husain bin Salam itu sebenarnya orang yang seperti apa sebenarnya? Menurut pandang kamu, Husain bin Salam atau Abdullah bin Salam itu orangnya seperti apa dalam masyarakat kamu Yahudi? Jadi Nabi ingin mengetahui penilaian masyarakat Yahudi terhadap Abdullah bin Salam. Qalu, apa kata Yahudi? Ya Muhammad, baik Muhammad, kalau kamu nak tahu apa penilaian kami terhadap Abdullah bin Salam tu, huwa a'lamuna. Dia adalah orang yang paling alim di antara kami. Dia tok guru gitu. Dia tok guru bagi kami. Alim sungguh. Wa banu a'lamina, dan dia tu anak pada orang yang paling alim daripada kami. Maknanya bukan dia saja yang tok guru kami. Orang tuanya itu pun dahulu tok guru masyarakat kami. Tengok pujian dia. Wa ahyaruna wa banu ahyarina. Dia itu orang yang terpilih di antara kami. Terbaiklah. Dan anak pada orang yang terbaik. Orang yang paling alim di antara kami, orang paling baik di antara kami, orang tuanya pun orang paling alim yang paling baik. Huwa sayyiduna wa banu sayyidina. Oh, Abdullah bin Salam itu Muhammad, menurut pandangan kami masyarakat Yahudi, dia itu tuan bagi kami. Bahkan anak pada tuan kami. Maknanya tak ada cacat celah lah. Kalau tanya siapa orang paling pandai di antara kami, nih, Tuan Guru Abdullah bin Salam. Kalau engkau nak tahu, nak tanya pada kami siapa orang paling baik di antara masyarakat Yahudi, nih, Tuan Guru Abdullah bin Salam. Dia tuan kami, sayyid kami. Nabi pun seronok lah. Mendengar jawaban pengakuan Yahudi itu, Nabi pun seronok. Lalu Nabi tanya balik. Faqala Nabi SAW, afara'aitum in aslama Abdullah bin Salam. Sekarang aku nak tanya kamu lah. Apa pendapatmu?
tolong beritahu aku, jika sekiranya Abdullah bin Salam itu memeluk agama Islam. Coba apa pendapatmu, apa pandangan kamu, apa penilaian kamu terhadap Abdullah bin Salam jika ia memeluk agama Islam. Maknanya tinggalkan agama Yahudi dan sekarang jadi orang Muslim, pengikut aku. Apakah penilaian kamu terhadap Salam masih seperti itu? Kamu anggap ia sebagai tok guru, orang paling baik, paling jujur, Tuhan? Apa jawab Yahudi ketika ditanya itu, jawab sekalian? Dia kata, a'adahullah min dalik, a'adahullah min dalik. Hai Muhammad, mudah-mudahan semoga Allah melindungi perkara itu. Semoga Allah melindungi daripada perkara itu berlaku. Dia minta perlindungan pada Allah, berharap Allah melindungi Abdullah bin Salam daripada memeluk agama Islam. Sampai begitu sekali. A'adallahu min dalik. Disebut Allah. Kan Yahudi percaya pada Allah. Yahudi percaya akan ada Allah. Tetapi mereka meyakini Allah punya anak. Namanya Uzair kan gitu ya. Macam Nasrani lah pada masa. Jadi orang Yahudi waktu itu pada zaman itu sebut Allah tu biasa gitu lah. Bahkan dikata, A'adallahu min dalik. Ucapan itu kalau sepintas lalu kan macam ucapan orang mukmin. Mudah-mudahanlah Allah melindungilah dia daripada berlaku seperti itu. Kan seakan macam ucapan orang. Tapi ini ucapan Yahudi. Yakni mereka memohon kepada Allah agar Allah melindungi Abdullah bin Salam daripada memeluk agama Islam. Karena Nabi tanya pada mereka, apa pendapat kamu? Adakah penilaian kamu terhadap Abdullah bin Salam ini masih seperti itu? Mengiktiraf Abdullah bin Salam ini orang yang paling umpamanya. Jika Abdullah bin Salam itu memeluk agama Islam. Nabi ulang ini banyak kali ya mas sekalian. Maaf ya. Nabi tanya nih banyak kali. Fa'ada alaihim miror. Nabi tanya balik, apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu? Faqalu misla dalik. Dan mereka masih tetap menjawab dengan jawaban itu tadi. Mereka masih menjawab, tetap menjawab dengan jawaban mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu, Nabi tak suruh, Nabi tak beritahu hakikat yang sebenarnya pada mereka yang Abdullah bin Salam telah agama Islam, yang Abdullah sebenarnya berada di rumah Nabi tapi menyuruh. Nabi pun tak suruh Abdullah bin Salam segera keluar. Tak. Saat itu pula, tiba-tiba fa kharaja Abdullah bin Salam ilaihim. Melihat Nabi sedang tanya itu, Abdullah pun keluarlah daripada persembunyian di rumah Nabi. Tak tahulah sembunyi belakang pintu ke bawah katil. Wallahualam. Keluar jumpa Yahudi. Faqala, apa Abdullah bin Salam kata? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersahadah di hadapan Yahudi, diistiharkan syahadahnya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Maknanya Muslim lah. Dah Muslim. Itu yang Nabi tanya tadi. Apa pendapat kamu dan apa penilaian kamu kepada Abdullah bin Salam jika dia jadi orang Muslim? Apa kata Yahudi, jawab sekalian? Spontan Yahudi kata, qala Yahudi, syirruna. Apa? Syarruna. Wabnu syarrina. Kalau begitu, Abdullah bin Salam bukan orang yang paling baik di antara kami. Dia orang paling jahat daripada kami. Dia bukan lagi orang yang paling baik di antara kami. Dia orang paling jahat. Dia bukan orang yang paling alim, tapi orang yang paling bodoh. Spontan ditukar dia punya gelarannya. Penilaiannya di spontan waktu itu.
Begitu tahu Abdullah bin Salam Muslim, tak lagi mengakui Abdullah bin Salam sebagai orang yang paling baik, paling pandai, paling... Macam mana mereka boleh menukar sepintas begitu? Sudah adakah tanda-tanda Abdullah bin Salam yang semalam orang yang paling baik, tiba-tiba hari menjadi orang paling jahat? Apa tanda dia? Gelaran yang mereka bertukar semata-mata kerana Abdullah bin Salam telah menerima Islam yang dibenci oleh Yahudi. Tengok. Hanya karena Abdullah bin Salam memilih agama yang diyakini benar dan agama yang diyakini benar oleh Salam ini tidak diakui oleh Yahudi. Tolak. Dia menjadi jahat. Seakan-akan beginilah. Kaum Nabi Ad, kaum Ad kepada Nabi Saleh, orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, Yahudi kepada Nabi Salam ini seakan-akan berkata begini. Kata Ad, wahai Saleh, kata orang kafir Mekah, wahai Muhammad, kata Yahudi kepada Nabi Salam, wahai kamu, Nabi Salam. Selagi tindakan kamu, perbuatan kamu, fikiran kamu, apa sajalah, selari dengan kemauan kami, kami akan tetap memuji kamu. Kami akan tetap menghormati kamu. Kami akan tetap mengakui kecerdasan, kebijaksanaan kamu. Tapi begitu kamu mengambil tindakan berbeza dengan kemauan kami, berlawanan dengan kehendak kami, hilang kepercayaan kami kepada kamu. Sama rupanya tabiat manusia di dalam menolak kebenaran. Jangan-jangan sifat seperti ini ada pada hari ini. Sanggup menolak kebenaran hanya kerana yang dibuat oleh orang itu tak sama dengan kemauan kita. Terus diserang. Sampai bila dunia akan aman dan makmur, jemaah sekalian? Maaf ya, kalau mungkin saya terpaksa bercakap. Wa inurido angkuli aibin kalilah kama ana ina sukti tubdil masawiyah. Maaf kalau saya terpaksa menyampaikan syair Arab. Wa inurido angkuli aibin kalilah kama ana ina sukti tubdil masawiyah. Pandangan ridho, pandangan suka, bila hati sudah sika. Angkuli aibin kalilah. Pandangannya terhadap keburukannya menjadi tumpul. Mana kalau A sudah suka B, A langsung tidak nampak cacat celah pada B. Tak nampak. Sebanyak manapun keburukannya tak nampak. Maklum sudah suka, sudah berkawan. Kama ana ina sukhti tubdil masawiyah. Sebagaimana bila orang sudah tidak suka, B sudah suka. Tubdil masawiyah. Yang nampaknya keburukannya saja. Kebaikan langsung tak nampak. Bila suka, yang nampaknya kebaikannya saja. Bila tak suka, yang nampak keburukannya saja. Hari ini A dan B suka. Ya, baik je, baik. Esok, karena jalan hidupnya sudah berbeza. Fahamannya kepada sudah berbeza. A kata, B itu jahat. Sampai bila kita punya fikiran minta maaf, sekali lagi minta maaf, ini apa yang saya yakini, apa yang saya pelajari dahulu. Ini adalah salah satu cara berfikir warisan kaum Ad. Warisan kafir Quraisy. Warisan Yahudi ketika menilai Abdullah bin Salam. Mana boleh. Orang yang jujur itu jamaah sekalian dengan orang yang dia suka ke tak dia suka, yang baik dikatakan baik, yang tak baik dikatakan baik, diusaha untuk betulkan. Orang yang kita sayangi sekalipun bila buat tak baik, kita katakan, ini tak baik, boleh tak betulkan. Sebab yang maksud begitu. Kepada orang yang kita tak suka pun kalau dia buat baik, kita kan itu baik. Okey, saya setuju. Ini tidak.
Suka tak suka dengan sebagai tanda aras penentu baik atau tidak baik. Benar tak benar, baik tak baik, apa tanda arasnya? Suka atau tak suka. Bila ia sudah aku sukai, sudah kawan, semua baik. Bila sudah tak suka, semua salah. Hingga bila hidup macam ini, penat, Mas Kira. Dalam semua bidang. Ingat, saya masih ingat kata pensarah dahulu. Karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya pelajari dahulu. Kalau Anda punya sikap seperti itu, Anda sedang mewarisi sifat dan perangai kaum-kaum dahulu, termasuk kaum Ad terhadap Saleh, kaum kafir Quraisy terhadap Nabi, perangai Yahudi Madinah terhadap Abdullah bin Salam. Dan itu kesesatan berfikir yang sangat-sangat dahsyat. Itu termasuk kesesatan berfikir. Sungguh pun Yahudi waktu itu orang yang bijak-bijak. Kaum Ad orang bijak, kan pandai mengukir gunung jadi tempat di mana. Mana orang pandai lah. Tapi dalam hal ini sesat cara berfikirnya. Sudah menyeleweng jauh. Puncanya apa? Lagi-lagi hati nurani masih dikuasai oleh hawa nafsu, yang sifat hawa nafsu itu ananiahnya sangat kuat. Hawa nafsu ini ananiah, sangat-sangat egois. Macam mana nak menghilangkannya? Ikhlas lillahi ta'ala. Nak bercakap ke, nak beri pendapat ke, nak berbuat ke, tak ada kepentingan apa-apa kecuali Allah. Kalau Allah ridha, sudah jalan terus. Kalau Allah tak ridha, sudah berhenti. Ikhlas. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita jalan ketuanya. Yang benar pada Allah jua, silap kelemahan saya sendiri, batuk dengan baca Al-Farah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa lis-shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.